Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Detektif Aceh. Kali ini kita akan bahas kisah Tapak Tuan dari Aceh Selatan. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan di channel ini. Mari kita bangun channel ini agar Aceh lebih dikenal di mata dunia. Jika di Tanah Minang, Sumatera Barat, ada legenda maling kundang dan jejak batu menyerupai orang sedang bersujud di kawasan pantai air manis. Di Aceh, ada legenda Tuan Tapa dengan jejak tersohor berupa tapak kaki raksasa selebar 2,5 meter dan panjang 6 meter di Gunung Lampu Tapak Tuan. Tapak Tuan merupakan ibu kota Aceh Selatan. Kota ini terletak sekitar 500 km dari ibu kota Aceh, Banda Aceh. Tapak Tuan berasal dari dua suku kata, tapak dan tuan. Penamaan itu tidak terlepas dari legenda Tuan Tapa dan keberadaan tapak kaki raksasa di sana. Legenda ini menjadi cerita rakyat turun-temurun dan dipercayai hingga saat ini. Dahulu, hiduplah seorang petapa sakti bertubuh raksasa bernama Syekh Tuan Tapa. Ia sering bertapa ataupun bersemedi untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya di sebuah bukit yang kini disebut Gunung Tuan di Tapak Tuan. Suatu ketika, ada sepasang naga dari daratan Tiongkok menemukan bayi perempuan manusia dengan tanda tai lalat di perut terapung sendirian di tengah lautan Samudra Hindia. Mereka menyelamatkan bayi itu dan merawatnya hingga tumbuh jadi anak perempuan di bukit yang kini disebut Gunung Alur Naga. Beberapa tahun berlalu, keberadaan sepasang naga dan anak perempuan itu sampai ke telinga raja dan permaisuri kerajaan Asralanoka, sebuah kerajaan di kawasan Samudra Hindia. Raja dan permaisuri itu kehilangan anak perempuannya ketika berlayar di Samudra Hindia beberapa tahun silam. Mereka curiga anak perempuan yang dirawat kedua naga adalah anak mereka. Setelah mengecek sendiri, raja dan permaisuri yakin bahwa anak perempuan itu adalah anaknya. Mereka memintanya kepada kedua naga, tetapi ditolak. Mereka pun membawa lari anak perempuan itu ke kapal dan pergi menyusuri lautan. Kedua naga marah dan mengejar mereka hingga terjadi pertempuran di atas lautan. Pertempuran itu mengusik persemedian Tuan Tapa. Ia keluar dari gunung dan melangkahkan kaki kanan di karang untuk melontarkan tubuh ke laut tempat pertempuran. Jejak kaki itu membekas di karang yang kini disebut Gunung Lampu. Orang-orang menyebutnya Tapak Tuan dan menjadi cikal bakal nama Tapak Tuan. Tuan Tapa berniat menyelamatkan anak perempuan itu agar tidak menjadi korban pertarungan tersebut. Ternyata, hal itu membuat marah kedua naga dan terjadi pertarungan antara Tuan Tapa dan kedua naga. Singkat cerita, pertarungan dibenangi Tuan Tapa dan kedua naga tewas. Adapun raja dan permaisuri kembali memiliki anaknya. Mereka bersama pengikutnya menetap di Aceh Selatan. Mereka tidak bisa kembali ke kerajaan Asralanoka karena kapalnya rusak ketika pertempuran. Konon, mereka menjadi nenek moyang masyarakat Tapak Tuan. Saat ini, cerita legenda itu diyakini masyarakat setempat hingga sekarang. Ada sejumlah bukti yang diyakini, antara lain tapak kaki raksasa Tuan Tapa di Gunung Lampu. Ada pula karang yang menyerupai topi dan kopiah Tuan Tapa yang terlepas ketika pertarungan yang terletak 50 meter dari tapak kaki raksasa. Ada karang berbentuk hati di Desa Batu Hitam dan sisik naga di Desa Batu Merah yang letaknya sekitar 5 km dari jarak kaki raksasa tersebut. Konon, itu bekas potongan tubuh naga jantan yang kalah bertarung. Selain itu, ada pula karang berbentuk layar kapal di Pantai Batu Berlayar, Desa Damar Tutung, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan, yang terletak 20 km dari tapak kaki raksasa. Konon, itu sisa kapal raja dan permaisuri kerajaan Asralanoka yang hancur ketika pertempuran. Ada pula makam raksasa dengan lebar 2 meter dan panjang 15 meter di Masjid Tuo, Kelurahan Padang, Tapak Tuan, yang letaknya sekitar 1 km dari tapak kaki raksasa. Konon, makam ini tempat peristirahatan terakhir ataupun tempat menghilangnya Tuan Tapa seminggu setelah pertarungan. Legenda Tuan Tapa, terutama jejak tapak kaki raksasa itu menjadi daya tarik pendatang ataupun wisatawan ke Aceh Selatan. Pengunjung objek wisata itu sekitar 500 orang per hari pada Senin sampai Jumat dan sekitar 1.000 orang per hari pada Sabtu Minggu. Sekitar 60% pengunjung merupakan dari Banda Aceh hingga Sumatera Utara.